Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Keseriusan kerajaan Malaysia dalam memberantas banjirnya pendatang asing di Malaysia ini sangat-sangat serius sekali. Kemarin tanggal 19 Januari 2024, Jabatan Imigresen Malaysia menahan 561 pendatang asing tanpa izin dalam operasi penguatkuasaan bersepadu yang dijalankan di Pangsapuri Baiduri, Bandar Tasik Kesuma, Beranang. Dan ini disebut sebagai Mini Dhaka. Seperti yang kita ketahui bahwa Mini Dhaka yang ada di Kuala Lumpur atau yang ada di Jalan Silang Kota Raya telah dioperasi. Dan ini adalah susulannya. Berita ini saya ambil dari Facebook resmi milik Jabatan Imigresen Malaysia dengan judul 561 pati ditahan dalam serbuan di Pangsapuri Baiduri. Aduh, ini sih banyak banget ya yang ditangkap. Dan kesemua yang ditahan ini adalah warga negara Bangladesh ada, Myanmarnya ada, Nepal ada, Indonesianya kok juga ada di situ. Kemudian ada dari Pakistan, Sri Lanka, India, Kamboja, Sierra Leone, dan Cameroon. Nah, baru kali ini nih saya baca ada orang dari negara Sierra Leone dan juga Cameroon ketangkep ya. Dan mungkin buat yang belum tahu ya, negara Republik Sierra Leone ini merupakan sebuah negara yang ada di Afrika Barat. Operasi yang bermula pada pukul 11 malam itu diketuai oleh Dato' Rusli bin Jusu selaku Ketua Pengarah Imigresen. Dan pada malam hari itu ada 752 orang yang diperiksa atas aduan dari masyarakat sekitar tentang banyaknya pendatang asing tanpa izin yang dicurigai tinggal secara ilegal di kawasan perumahan tersebut. Memang banyak yang berkomentar di YouTube saya mengatakan bahwa ini penangkapan sudah ada dari dulu. Mungkin zaman dulu itu belum ada medsos ya, jadi penangkapan seperti ini nggak ada tuh viral-viralnya. Nah, di zaman penuh dengan teknologi seperti sekarang, ketika media sosial sudah menjadi bagian dari hidup kita jadi sangat mudah mengetahui tentang penangkapan seperti ini dan juga mempermudah tentunya bagi masyarakat awam untuk membuat aduan tentang adanya pendatang asing tanpa izin. Tinggal difoto, di video nih pakai handphone aja dan langsung deh kirim WhatsApp ke nomor pengaduannya Imigresen Malaysia. Karena pihak Jabatan Imigresen Malaysia pun saat ini sangat gencar untuk mempromosikan dan juga mengkampanyekan nomor aduan mereka itu. Ya tentunya setiap ada aduan yang masuk pasti akan diteliti dulu kebenarannya ya. Dan ketika informasi itu benar dan akurat, ya langsung deh ada operasi yang akan dilakukan. Jadi sekarang ini makin akan sering banget nih ada penangkapan sejalan dengan mudahnya pengaduan tentang pati itu dibuat. Oke, kita ke beritanya lagi ya. Jadi pada penangkapan itu terdapat warga asing juga yang mencoba melarikan diri dari anggota operasi. Tapi lagi-lagi anggota operasi pun karena sudah sering nih mengalami percobaan pelarian diri seperti ini, ya jelas aja usaha tersebut sia-sia dan gagal dilakukan. Dan orang yang mencoba melarikan diri dari kawasan serbuan itu pun berhasil ditangkap kembali. Jadi ternyata Pangsapuri ini dihuni oleh hampir 80% oleh warga negara asing. Kalau dari foto-foto yang terlihat ya, Pangsapuri ini terlihat sumpek, padat, kotor, dan juga katanya menimbulkan rasa tidak selamat dan tidak nyaman pada penduduk yang lainnya, terutama bagi pemilik rumah yang menetap di kawasan itu. Itu sebabnya pemilik rumah yang ada di situ pun membuat laporan ke imigresen. Ya pasti buat laporan lah ya, kalau hampir 80% penghuni di situ adalah orang asing, ya siapa juga yang nggak terganggu. Pasti banyak yang ngerasa nggak nyaman dan merasa tidak aman di situ, dan pastilah aduan dilakukan. Dan antara kesalahan yang dilakukan oleh pati yang tertangkap adalah tiada dokumen pengenalan diri, tinggal lebih masa, dan lain-lain kesalahan yang melanggar Akta Imigresen 1959/63, dan saat ini mereka yang ditahan ditempatkan di Depo Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan dan akan ditindak secara hukum. Jadi ini kan yang diperiksa ada 700-an orang, yang ditangkap pun ada 500-an orang, berarti lebih banyak yang ilegal dibandingkan yang resmi ya. Dan di setiap penangkapan nih kenapa ya pasti aja ada orang Indonesianya itu loh yang bikin sedih. Tapi yang mau bagaimana lagi, sudah menjadi resiko kita di sini. Kalau bekerja tanpa izin, kalau tinggal tanpa izin akan ditangkap, dan jika ditangkap akan masuk ke dalam penjara imigresen karena kita sadar pasti karena kita telah melakukan pelanggaran hukum di sini dan melakukan kesalahan. Setiap kesalahan akan ada hukumannya. Tidak ada orang yang bersalah itu tidak dihukum. Yang pasti kita doakan bahwa kita semua mendapatkan keselamatan ya, dan selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.